Update data dengan Laravel. Pada tutorial CRUD kali ini, kita akan belajar mengedit atau mengupdate data pada database dengan Laravel. Inti keseluruhannya sama saja dengan cara mengedit data dari database dengan PHP natif dan CodeIgniter. Hanya saja, untuk membuat edit data dari database dengan Laravel ini, kita mengikuti struktur dan perintah-perintah yang ada pada Laravel. Coba teman-teman perhatikan pada view yang menampilkan data pegawai yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu pada view indexblade.php. Di sana kita telah membuat tombol atau link edit. Kita telah membuat tombol atau link edit seperti ini. Kita lihat di form. Nah, ini link editnya. Pada tombol atau link edit tersebut, kita memerintahkan untuk mengalihkan halaman ke root pegawai/edit sambil mengirim ID data yang ingin diedit. Nah, jadi dia mengirimkan ID data pegawai yang mau diedit. Sehingga root lengkapnya adalah /pegawai/edit/ nah ini. Root lengkapnya seperti ini. Untuk pengiriman data melalui URL seperti kasus itu sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya, yaitu pada tutorial request pada Laravel. Silakan teman-teman membaca kembali atau menonton kembali tutorial pengiriman data atau request data pada Laravel, agar materi pada tutorial edit data ini bisa lebih mudah untuk dipahami. Karena pada saat tombol edit diklik, akan diarahkan ke root pegawai/edit/ID-nya, ID pegawai yang mau diedit. Maka sekarang kita buat root baru sebagai berikut, agar data ID yang dikirimkan sekalian kita kirim juga ke controller untuk kita ambil data pegawai tersebut yang ber-ID tersebut. Kita tambahkan sebuah controller. Kita tambahkan root. Nah, kita lihat di index. Di sini kan pegawai/edit di web. Kita tambahkan rutenya get pegawai garing edit pegawai edit garing dia akan mengirimkan ID. Oke ya, dia mengirimkan ID ke pegawai controller. Pegawai controller add edit. Akhiri dengan titik koma. Bisa teman-teman lihat pada rute ini, data ID yang dikirim pada URL kita isikan dengan ID. Nah, kita istilahkan dengan ID dan kita perintahkan untuk menjalankan metode edit pada controller pegawai controller. Nah, setelah itu, karena di sini ada metode edit di pegawai controller, maka kita akan buka, ingat metode edit dia mengirimkan ID ya. Kita buka di pegawai controller, kita tambahkan sebuah metode baru, public function edit kurung tutup kurung seperti ini. Kemudian dia akan, nah perhatikan di sini di index di root, nah dia mengirimkan ID ke metode edit di pegawai controller. Kemudian di pegawai controller, nah akan dilakukan pencarian. Jadi dia akan mengambil data ID yang dari depan sini, ini V kan dikirim ID, maka di pegawai controller ini dia akan menangkap
akan menangkap ID yang dikirim dari depan. Nah, kemudian dia akan tulis keterangan mengambil data pegawai berdasarkan ID yang ditangkap. Jadi menangkap data pegawainya adalah tanda dolar pegawai, kemudian sama dengan DB, dia tangkap dan dia simpan di dalam folder pegawai. Sama seperti yang di atas. Titik 2, buka titik 2 tabel, kita tentukan dulu tabel apa. Kemudian dia ambil select bintang from pegawai where, tambahkan ini penguraiannya, where ID pegawai, tanda dolar pegawai ID. Jadi ini select bintang from pegawai where pegawai ID like apa? Like berdasarkan ID yang di depan, ID yang ditangkap itu. Seperti ini. Kemudian dia akan mengambil get, kurung tutup kurung, titik koma. Kemudian ada dua. Dia akan mempassing data, kita kasih keterangan passing data pegawai ke view yang dapat diedit. Nah, ini dia return view nama view-nya adalah edit, dan dia mengirimkan data pegawai dalam bentuk array pegawai tanda dolar pegawai seperti ini. Tambahkan titik 2 di belakang. Data ID yang dikirim dari root tadi kita tangkap dalam parameter method edit. Jadi data yang dikirim dari sini, dari depan, dari root ID, akan ditangkap dalam method edit. Nah, ini akan ditangkap dalam method edit. Selanjutnya kita ambil data pegawai dari database dengan menggunakan query builder. Ini adalah query buildernya. Kita ambil data pegawai, nih, select bintang from pegawai, where ID pegawai sama dengan ID yang berdasarkan kita tangkap tadi. Jadi ini query buildernya, cara tulisnya seperti ini. Kalau query yang lurusnya adalah select bintang from pegawai, where ID pegawai sama dengan ID. Kita menampilkan data pegawai yang mana pegawai ID-nya itu berdasarkan ID yang kita tangkap dari depan. Kita get, lalu kita simpan di dalam folder, di dalam variabel pegawai. Sekalian kita seleksi data ID yang ingin diambil dengan menyeleksi ID pegawainya. Kemudian kita passing ke view edit.blade.php, kita passing ke view edit.blade.php, kita kirimkan array pegawai. Kita akan menampilkan pegawai yang disimpan ke dalam folder pegawai. Jadi kita saat buka view edit.blade.php, kita passing atau kita kirim juga variabel pegawai. Karena di sini ada view baru edit.blade.php, maka kita akan membuat sebuah view lagi
view yang bernama edit atau nama apa saja terserah. Kita buat view. Ini yang tambah, saya tutup dulu. Oke, saya tambahkan sebuah bukan controller, view yang bernama edit.blade.php. Oke, setelah itu saya buatkan formnya, saya tekan tab, kemudian saya tambahkan di bawah sini. Nah, kan dia sudah kirim pegawai kan, ini ada variabel pegawai yang dimana di dalamnya berisi data pegawai yang sudah difilter berdasarkan ID. Nah, dikirimnya itu dalam bentuk array, maka di edit.blade.php ini akan ditampilkan data yang dipilih tadi supaya bisa diedit, gitu, diedit dan disimpan. Nah, oleh karena itu, karena dia menampilkan data dari database, kita gunakan for each tadi. Kita gunakan for each buka kurung. Oke, kita tangkap variabel pegawai yang dikirim. Nah, kita tangkap variabel pegawai yang ini, yang dikirim. Kemudian kita simpan dalam variabel yang baru, variabel P, biar lebih singkat. Kemudian diakhiri dengan N for each. Kemudian di tengah sini kita buat form untuk editnya. Form, kemudian actionnya adalah kita kasih nama pegawai update. Pegawai update, metodenya kita kasih nama post. Oke. Kemudian kita tambahkan file ininya, csrf field. Penjelasannya sudah tadi. Kemudian kita tambahkan file input, bukan input, form input. Yang pertama tipenya adalah text, kemudian name-nya nama, require, tab, kemudian jabatan, nama, jabatan, require. Tekan tab supaya cepat. Itu. Kemudian berikutnya adalah umur kita pakai int. Tab, oke, tipe, tekan tab lagi, int, kita tekan tab, integer, tipe nama, tipe apa, number, name-nya kita pakai umur, tab, require. Kemudian berikutnya adalah alamat, itu kita pakai input text area ya, pakai text area. Kemudian tipenya tetap teks, name-nya adalah alamat, kita
kita pakai recurrent, tutup ke text area. Nah, di sini kita kasih label nama, tambahkan BR, jabatan, BR di bagian belakang, kemudian umur, tambahkan BR di belakang, kemudian alamat, kemudian kita tambahkan di bagian bawah sebuah tombol input, tipenya adalah submit, value-nya value, value-nya kita kasih simpan. Kita tutup. Nah, kemudian di bagian atas kita harus tambahkan ID. ID tipenya kita pakai hidden. Nama ID input, tipenya hidden, name-nya ID. ID ya, name-nya ID saja. Seperti ini. Nah, sekarang untuk tampil data, dan dia mengambil, saya ulangi lagi, di pegawai controller ini, dia mengambil data pegawai berdasarkan ID, kemudian data pegawai yang sudah diambil berdasarkan ID disimpan ke variabel pegawai, kemudian dikirim ke form, ke view edit dengan mengirimkan parameter pegawai. Kemudian di edit.blade.php, variabel pegawai tersebut ditangkap dan kemudian ditampilkan di form. Nah, ditampilkan berarti harus sudah ada value-nya. Nah, di sini kita tambahkan value. Value-nya itu merupakan datanya sudah ada di dalam folder P. Kemudian diuraikan menjadi ID. Pegawai ID ya, nama field-nya. Pegawai underscore ID. Seperti ini. Karena di pegawai controller ini kan ada pegawai ID yang dia kirimkan sesuai dengan nama fieldnya. Oke, kita klik di bagian pegawai ID, kita tambahkan value lagi, tambahkan seperti ini, variabel P diuraikan ke pegawai underscore nama. Yes, kemudian kita tambahkan lagi value, kan dia harus menampilkan data supaya bisa diedit kan. Dan variabel P diuraikan jabatan, pegawai underscore jabatan. Kemudian di sini value, oke, variabel P diuraikan pegawai umur. Oke, pegawai umur, dan yang terakhir di alamatnya dia ada di bagian sini. Tidak usah, kalau di text area, untuk text area itu tidak pakai value, tapi dia langsung berada di antara sini. Kita kasih nama variabel P, yang ini yang dia tangkap dari depan, kemudian dia uraikan dalam bentuk fieldnya masing-masing. Seperti ini, kita simpan.
Nah, perhatikan view yang ada di sini, yang ada di layar. Kita menampilkan data pegawai yang ingin diedit ke dalam form edit menggunakan perulangan for each. Nah, ini kita menggunakan perulangan for each, kan menampilkan data, kita gunakan for each. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan sintaks atau menampilkan data seperti ini, karena sama saja intinya dengan CRUD yang pernah teman-teman buat menggunakan PHP ataupun Code Igniter. Kalau di Laravel, jangan lupa untuk menggunakan fungsi CSRF protection yang sudah dijelaskan juga sebelumnya tentang kegunaannya. Kita harus sertakan ini. Ini untuk mencegah input data dari di luar web. Pada form edit ini, kita menetapkan actionnya ke root pegawai update. Nih, kita menetapkan actionnya ke root pegawai update. Artinya pada saat tombol simpan kita klik, maka dia akan menuju ke pegawai update. Dengan menggunakan metode post seperti biasa. Kan kita pakai request, berarti metodenya adalah post. Oleh karena itu, kita buat root pegawai /update dulu untuk menghandle data yang dikirim dari form edit ke pegawai. Kita buatkan dulu di pegawai controller, di web. Kita tambahkan root baru. Tik 2 kita pakai post ya. Post kurung /pegawai /update. Oke, set update tanda petik. Ini dia tidak mengirimkan parameter apa-apa. Kalau post ya langsung koma, kemudian kita ambil rutenya, kita ketik pegawai controller add update ya namanya. Dia akan melakukan fungsi update data. Oke, setelah itu kita menuju ke pegawai controller, kita tambahkan sebuah fungsi baru. Kita tambahkan fungsi untuk update data pegawai. Edit ini untuk mengambil data dan menampilkannya ke view untuk diedit. Setelah itu diklik simpan, maka dia akan menjalankan fungsi update. Public function edit, buka kurung, kita pakai request tab tanda dolar request seperti ini. Public function update ya, tulis nama update, karena di sini kan mana nih di web ini update, berarti di public pegawai controller namanya harus update juga request. Oke, kita enter, kita save dulu. Kemudian kita buat query buildernya, db.2 get, itu kan tabelnya, db tabel, kita tulis nama tabel pegawai, kemudian jalankan query untuk update pegawai where apa, where buka kurung variable request, where pegawai ID, berdasarkan variabel ID variabel request yang ini diuraikan di ID. Oke, kenapa di sini ID? Nah, lihat di sini kan ada ID. ID itu yang dimaksudkan adalah di edit.blade.php. Dia mengirimkan ID nih, lihat name-nya ID. ID nama jabatan umur alamat. Berarti di sini
Select bintang from tabel pegawai where pegawai ID sama dengan ID. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk update, ya kan? Update, buka kurung tutup kurung, di koma. Nah, untuk update-nya ini dia pakai array. Dia mengupdate pegawai koma, maaf, dia mengupdate pegawai nama, tanda petik, kemudian sama dengan dia isi dengan variabel request. Oke, variabel request, kemudian diuraikan ke nama. Seperti ini, saya enter. Kemudian koma lagi. Pegawai apa lagi? Pegawai jabatan. Pegawai tanda petik itu lupa. Pegawai jabatan tanda petik variabel request. Nama adalah jabatan. Koma. Ini kita turunkan. Kira pegawai nama seperti request nama koma. Oke, saya lanjut dulu. Pegawai underscore nama jabatan umur request variabel request umur koma pegawai underscore alamat request kita kasih nama alamat. Alamat, kemudian ada tutup siku seperti ini. Kita save dulu. Nah, jadinya seperti ini. Seperti pada saat membuat proses penginputan data ke database, data yang dikirim dari form kita tangkap dengan mendeklarasikan request. Dari form yang di depan ini, kita tangkap dengan mendeklarasikan request. Dalam parameter method update ya, parameter method update. Dan data-data yang dikirim dari form edit akan disimpan di dalam variabel request. Disimpan di dalam variabel. Jadi dikirim dari edit.blade.php, ditangkap dalam method update dan disimpan di dalam variabel request dalam bentuk array. Untuk penamaan variabelnya bebas, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Jadi request ini bisa namanya terserah kalian. Untuk update datanya, kita menggunakan query builder sebagai berikut. Nah, query buildernya ini. Select bintang from pegawai, where ID pegawai sama dengan ID yang dikirim dari depan, lalu ada update-nya. Nah, query builder ini adalah dia menetapkan dulu nama tabelnya apa, pegawai, kemudian seleksi. Pegawai yang nanti ditampilkan itu berdasarkan ID pegawai yang mana dikirim dari form tadi. Dikirim dari form yang namanya ID ini. Kemudian dilakukan fungsi update, mengubah data yang ada di dalam pegawai nama dengan nama
nama yang artinya adalah nama ini. Nama, jabatan, umur, alamat. Kan dikirim dan ditangkap kemudian disimpan dalam variabel request kan. Nah, tinggal pegawai nama sama dengan variabel request diuraikan ke nama. Kemudian pegawai jabatan yang ada di dalam variabel request, kemudian pegawai umur diganti dengan umur yang ada di dalam variabel request, kemudian pegawai alamat diganti dengan alamat yang ada di dalam variabel request. Dan terakhir kita alihkan kembali ke halaman root pegawai. Di bagian bawah kita tambahkan return redirect buka kurung pegawai. Dia bukan buka view lagi, tapi kembali ke root sebelumnya. Oke, selanjutnya kita coba cek dulu. Nah, di bagian fungsi blade.php ini kita tambahkan lagi sebuah navigasi untuk kembali href pegawai ya, pegawai, seperti kembali ke pegawai, nama kembali Ctrl S, kita kembali ke pegawai controller. Nah, ini untuk fungsi edit. Nah, saya jelaskan ulang lagi, ketika kita masukkan pegawai edit ID, maka dia akan membuka pegawai controller di method edit. Dan ingat dia mengirimkan ID ya, parameter. Nah, kita buka ke pegawai controller, di tab edit, dia akan menangkap ID yang dikirim dari depan. Kemudian, ID yang dikirim dari depan tersebut dengan menggunakan query builder akan diambil data pegawai berdasarkan ID yang dikirim dari depan tadi, kemudian di get dan disimpan di dalam variabel pegawai. Kemudian selanjutnya akan membuka halaman edit.blade.php dengan mengirimkan parameter pegawai. Nah, kita buka di edit.pegawai. Nah, parameter yang dikirim yaitu variabel pegawai tersebut akan ditangkap. Variabel pegawai akan ditangkap dan disimpan di dalam variabel P, kemudian dilakukan perulangan untuk menampilkan nama, jabatan, umur, dan alamat. Menampilkan, kemudian pada saat kita klik di simpan, maka dia akan melakukan proses update. Ini hanya menampilkan data yang ada di database. Kemudian pada saat disimpan, dia akan membuka update ya, pegawai/update. Metodenya post, kita lihat di web, pegawai update itu metodenya post. Dia akan membuka pegawai controller update. Kita klik pegawai controller update. Nah, karena post, maka dia akan menangkap data yang diinput di form edit, disimpan di dalam variabel request. Kemudian akan dilakukan proses update data di tabel pegawai berdasarkan ID yang dikirim. Nah, perintah update-nya adalah pada kolom pegawai nama akan diganti dengan nama yang berdasarkan data yang input di form tadi. Nama, jabatan, umur, alamat harus sama dengan di sini. Nama, jabatan, umur, alamat kan dikirim ke sebelah. Disimpan di dalam variabel request, kemudian dikeluarkan. Setelah selesai proses update, maka akan dikembalikan ke halaman awal. /pegawai, kita lihat. Nah, kembali ke /pegawai, yaitu indeks. Pegawai controller, dia kembali ke indeks. Di indeks ini adalah dia menampilkan data pegawai. Dia membuka view index ya. View index dengan menampilkan data pegawai. Nah, sekarang coba kita testing. Localhost pegawai. Benar. Kemudian kita klik ubah di Andika. Oke, kita lihat di sini errornya di root pegawai edit ya. Errornya di root pegawai edit. Kemudian tidak ditemukan kolom ini, pegawai ID.
Berarti kita coba lihat di pegawai root pegawai edit. Pegawai edit dia akan membuka pegawai controller edit. Kita lihat di edit. Nah, di sini ada penjelasan bahwa kolom variabel pegawai ID. Oh ya, nama kolomnya tidak boleh ada tanda dolar. Maka kita hapus di sini tanda dolarnya. Karena itu bukan merupakan variabel, tetapi ini adalah nama field. Nah, sekarang kita simpan. Sekarang kita coba jalankan, kita refresh. Oke, sudah muncul. Kupang Barat, kita edit. Misalkan Andika Susilo. Sekarang kita klik tombol simpan. Kupang Barat, Andika Susilo. Sudah jadi ya. Coba kita ganti yang ini. Jabatannya wakil ketua 2 saja. Kita klik simpan. Maka dia akan berhasil tergantikan. Di sini sudah selesai.